Banyak yang masih bingung kenapa Geto dikatakan telah tewas meski terlihat masih muncul di cerita utama Jujutsu Kaisen. Padahal alasannya sudah terlihat sejak akhir film prequelnya. Penasaran kenapa Geto bisa tewas? Begini penjelasannya. Sebelum lanjut kita intro dulu. Satu. Di Jujutsu Kaisen, Geto awalnya orang baik namun jatuh dalam kegelapan setelah kematian Riko Amanai. Pada awalnya, Geto merupakan sosok penyihir baik yang selalu mendedikasikan hidupnya untuk melindungi masyarakat umum. Ia bahkan sering menekankan hal itu pada Gojo yang kala itu masih membandel. Namun, prinsipnya berubah setelah ia menyaksikan kematian Riko Amanai justru disambut dengan tepuk tangan meriah oleh para pengikut sekte penyembah Tengen. Dari situlah, Geto beranggapan semua manusia non-penyihir harus musnah. Ia pun memulai aksinya tersebut dengan membantai seisi desa yang mengurung Mimiko dan Nanako, dua gadis pengguna kutukan yang menjadi bawahan setia Geto. 2. Ia sendiri sempat memulai perang lawan para penyihir di film Jujutsu Kaisen 0 namun kalah di tangan Yuta. Agenda Geto sendiri mulai mencapai puncaknya setelah ia mendengar kemunculan sosok Rika yang dianggap sebagai ratu kutukan. Ia beranggapan kalau Rika berhasil direbut, maka agendanya menciptakan dunia tanpa manusia non-penyihir akan berjalan dengan mulus. Oleh karena itu, Geto sampai rela membuat perang besar-besaran agar semua pihak terdistraksi sehingga ia bisa membunuh Yuta seorang diri. Akan tetapi, perkembangan potensi Yuta justru berhasil membuat Geto harus menelan kekalahannya. 3. Geto masih sempat hidup dan berbincang dengan Gojo setelah momen kekalahannya, setelah itu barulah dia dikonfirmasi tewas. Geto sendiri tak benar-benar tewas setelah terkena laser penghancur dari Rika. Ia diketahui masih hidup meski menderita luka parah dan kehilangan salah satu lengannya. Saat tengah beristirahat, barulah Geto kembali bertemu dengan sahabatnya tersebut. Keduanya sendiri berbincang singkat soal idealisme Geto. Setelah Geto mengembalikan kartu identitas Yuta, ia pun meminta Gojo kembali mengutuknya. Namun, kita tak diperlihatkan apa yang sebenarnya dikatakan Gojo. Hanya ada suara tebasan dalam versi filmnya yang mengindikasikan nyawa Geto berakhir di tangan sahabatnya tersebut. 4. Untuk alasan yang belum diketahui, jasad Geto sendiri berhasil diambil Kenjaku sebagai wadah barunya di cerita utama Jujutsu Kaisen. Usai kejadian invasi roh kutukan Geto, kisahnya berlanjut ke era Yuji, di mana Geto yang harusnya mati diperlihatkan hidup kembali. Namun Geto sendiri tak benar-benar hidup. Ada entitas kutukan bernama Kenjaku yang ternyata bersemayam dalam tubuh barunya tersebut. Hal itu terbukti dari bekas jahitan di kepalanya. Kenjaku sendiri bisa melepas kulit kepalanya saat menjebak Gojo dalam Prison Realms. Namun yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang adalah bagaimana Kenjaku bisa mendapatkan jasad tersebut. Jika kalian suka dengan pembahasan seperti ini jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video-video berikutnya.